Perkenalkan, nama saya Putu Danundria, NIM 1815091035, semester 4, program studi Sistem Informasi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan proyek UTS untuk mata kuliah pemrograman web. Di sini saya membuat website dengan framework Laravel untuk kegiatan kepanitiaan. Jadi di sini ada dua level user, yaitu admin dan mahasiswa. Sebagai admin, kita bisa menambah kegiatan. Kita juga bisa menamai suatu kegiatan, misalnya kegiatan 1. Lalu di form ini kita juga bisa mengatur tanggal mulai kegiatan dan tanggal berakhir kegiatan tersebut. Di sini kita masukkan kuota panitianya. Pada proyek ini saya menggunakan fitur data tabel. Apa itu data tabel? Data tabel merupakan plugin jQuery yang memberikan fitur seperti pencarian, paging, ordering, sorting di dalam tabel ini. Fitur-fitur ini diharapkan memberikan pengalaman penggunaan yang lebih baik bagi pengguna website. Jadi di sini tabel saya ada nomor, nama kegiatan, tanggal berakhir, jumlah pendaftar, status dan aksi. Baik, di sini saya akan mendemokan aksi-aksi apa saja yang bisa dilakukan di website ini. Yang pertama adalah aksi ubah. Jika diklik, ini akan mengubah status suatu kegiatan yang semulanya buka menjadi tutup. Sehingga jika di-reload, dari pendaftar yaitu user tidak dapat mendaftar di kegiatan yang sudah ditutup tersebut. Lalu jika kita buka dan di pendaftar kita reload, maka kegiatan yang sudah dibuka tersebut akan berada di form ini, di kolom ini. Lalu jika kita mendaftar sebagai Fajar, NIM-nya 1, program studi SI, kegiatan 1, si acara. Kita daftar, akan ada notification berhasil daftar. Jika kita melakukan aksi lihat ini untuk melihat detail kegiatan yang kita daftarkan. Jika diklik, terlihat detail pendaftar pada kegiatan yang sudah kita tambahkan. Di sini terlihat nama, NIM, program studi, si, dan aksi. Untuk aksi ini merupakan kita bisa melakukan kick. Ketika diklik, datanya Fajar akan hilang. Artinya kita menghapus datanya Fajar dari kegiatan ini. Selanjutnya, aksi yang dapat kita lakukan adalah hapus. Jika kita klik, kegiatan 1 akan dihapus. Baik, sekarang saya akan memberikan penjelasan mengenai logika pada code project yang saya buat ini. Di sini saya menggunakan template dari SBase Admin 2 atau Start Bootstrap. Ini merupakan template yang gratis. Jadi cara menggunakannya, kita download dulu templatenya, lalu kita ekstrak. Ketika diekstrak, kita buka foldernya dan kita copy semua filenya kecuali file yang HTML. Ketika sudah di-copy, Ctrl C, kita ke local disk C, XMPP, htdocs, dan ke folder Laravel kita. Di Laravel 7. Lalu kita paste di public. Nah, di sini kita buat folder namanya bebas. Lalu kita paste di sini.
Baik teman-teman, di sini saya menggunakan versi Laravel 7. Karena setahu saya Laravel 7 sudah mendukung untuk login atau menggunakan sintaks out. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengkoneksikan project ini dengan database yang akan kita gunakan. Adapun nama database yang saya gunakan di project ini adalah panitia.sql. Database itu kita import dulu. Setelah diimport akan ada tabel sebagai berikut. Untuk pertamanya hanya ada tabel anggota dan kegiatan. Baik, selanjutnya untuk mengkoneksikan database panitia.sql ke project ini, kita ke env, lalu kita ganti ini menjadi panitia. Jadi nama database ini bergantung pada nama database apa yang kita gunakan dan sudah kita import di PHP MyAdmin. Karena namanya panitia, jadi saya gunakan di sini panitia. Setelah kita mengkoneksikan database, kita dapat membuat model berdasarkan nama tabel-tabel yang ada di database. Untuk letak model berada di bagian app. Setelah sampai di folder app, kita scroll ke bagian bawah. Nah, pada bagian model ini, kita masukkan nama tabel yang ada di database ke masing-masing model yang akan kita gunakan. Misalkan di model ini, model anggota, kita masukkan nama anggota. Dari mana kita tahu namanya anggota? Kita lihat di database panitia.sql. Selanjutnya di model kegiatan juga namanya sama, namanya tabel kegiatan. Sekarang setelah kita berhasil membuat model, kita akan ke controller. Jadi di sini saya menggunakan dua controller, yaitu admin controller dan home controller. Untuk controller yang ini bawaan dari Laravel ketika kita melakukan fitur login yang akan saya jelaskan nanti. Di admin controller ini ada banyak fungsi. Fungsi pertama adalah index. Fungsi index untuk menampilkan nama-nama kegiatan. Di sini $kegiatan atau variabel kegiatan diisi dengan data dari database, dari tabel kegiatan. Lalu kita select semua data yang ada di tabel kegiatan. Lalu kita passing datanya ke view admin menggunakan compact untuk mengirim data, yaitu data kegiatan. Baik, selanjutnya adalah public function register. Public function register ini berfungsi ketika user ingin mendaftar ke suatu kegiatan. Jadi variabel kegiatan ini diisi dengan data dari database yang bernama tabel kegiatan. Lalu select data keseluruhan yang ada di tabel kegiatan, di mana where atau kondisinya tanggal kegiatan lebih besar daripada tanggal saat ini atau tanggal saat user mendaftar, di mana status kegiatan sama dengan buka. Hal ini berarti user hanya dapat mendaftar ke kegiatan yang akan datang, tidak dapat mendaftar untuk kegiatan sebelum ketika user mendaftar atau tanggal ketika user mendaftar. Selanjutnya variabel C juga sama, diisi dari database dengan tabel C. Select semua data yang ada di C, lalu kembalikan return view ke view daftar, lalu passing data dengan compact. Yang data dikirim adalah data kegiatan dan data C. Selanjutnya public function tambah kegiatan. Function ini berfungsi untuk menambah kegiatan yang dilakukan oleh admin. Function ini akan di-return ke view yang bernama view kegiatan. Selanjutnya public function store kegiatan.
yang berfungsi untuk menyimpan kegiatan yang ditambahkan oleh admin. Di sini menggunakan request, variable request. Jadi jika variable request yang di request tanggal mulai lebih besar daripada tanggal berakhir, maka akan return redirect back with pesan error. Yang pesan errornya yaitu tanggal mulai dan tanggal berakhir tidak masuk akal. Jadi ini akan berguna untuk mencegah kondisi di mana tanggal berakhirnya malah yang dimasukkan lebih dulu daripada tanggal mulai. Sebagai contoh, di sini kita nama kegiatannya kegiatan 9. Jadi kita coba masukkan tanggal mulainya itu tanggal 12. Lalu tanggal selesainya tanggal 3. Ini merupakan tanggal mulai lebih dulu daripada tanggal selesai. Lalu masukkan kuotanya 2. Jika ini dilakukan, hal ini tidak mungkin karena ini tanggal selesai lebih dulu daripada tanggal mulai. Lalu jika kita tambah, akan keluar pesan error. Nah, ini tanggal mulai dan tanggal berakhir tidak masuk akal. Selanjutnya variabel message yang berisi pesan validasi yakni required, yang berarti terdapat atribut yang wajib diisi, dan jika tidak diisi akan menampilkan pesan wajib diisi. Jadi atribut ini bukan merupakan printf, melainkan nama-nama atribut yang belum diisi akan tampil di sini dan pesan selanjutnya adalah wajib diisi. Misalkan nama kegiatan tidak diisi, maka atribut ini akan berisi nama kegiatan wajib diisi. Seperti itu. Selanjutnya kita berikan validasi variabel request. Nama kegiatan kita jadikan required, tanggal mulai jadi required, tanggal berakhir jadikan required, lalu kuota kita jadikan required. Ini salah ketik ya. Jadikan required. Dan ini variabel message. Nah, ini merupakan inisiasi untuk menyimpan data atau membuat data baru. Jadi di sini variabel kegiatan, new kegiatan, kita membuat data baru ke dalam data kegiatan. Jadi sintaks ini akan menginisiasi kolom nama pada tabel kegiatan dengan nama kegiatan yang kita input. Begitu juga yang di bawahnya. Jadi data-data yang kita isi di sini adalah nama kegiatan, tanggal mulai, tanggal berakhir, kuota, dan sisa. Jadi karena kita ini akan membuat data baru, maka state awalnya sisa adalah sama dengan kuota. Jadi begitu suatu kegiatan dibuat, sisanya sama dengan kuota yang kita buat karena belum ada yang daftar. Lalu kondisi status awalnya adalah buka. Lalu variabel kegiatan kita save dan return redirect ke admin. Selanjutnya adalah public function store pendaftar yang berfungsi untuk menyimpan data yang diinputkan user ketika mendaftar ke suatu kegiatan. Jadi di sini ada variabel check di mana kita melakukan cek di database pada tabel kegiatan. Kita select semua data yang ada di kegiatan dengan kondisi where ID kegiatan sama dengan variabel request kegiatan. Lalu di sini ada first yang berarti memilih satu data teratas. Jika variabel check sisanya kurang dari 1, artinya tidak ada yang daftar atau sudah penuh, maka akan return redirect back with error kuota sudah penuh. Lalu di bawahnya di sini sama seperti sebelumnya kita menginisiasi
anggota baru dengan name, request name, nama, prodi, kegiatan, si. Lalu kita variabel anggota kita save. Di variabel kegiatan, pada tabel kegiatan kita find request kegiatannya. Lalu di sisa kegiatannya kita kurangi dengan 1 karena kuotanya berkurang 1 karena ada yang daftar 1 orang. Lalu kita save dan return redirect back with pesan sukses, berhasil daftar. Selanjutnya untuk function delete kegiatan. Jadi di function ini kita bisa menghapus kegiatan yang sudah ditambahkan sebelumnya. Kita cari berdasarkan ID kegiatan. Jadi pada variabel kegiatan, di tabel kegiatan, kita find berdasarkan ID. Lalu di variabel kegiatan, kita lakukan fungsi delete. Setelah di delete, kita return redirect back with pesan sukses, yakni printf-nya kegiatan berhasil dihapus. Hal yang sama juga ada di sini, public function delete peserta. Bedanya adalah yang kita hapus di sini adalah peserta. Jadi sama, dicari berdasarkan ID, variabel pendaftar, dicari di tabel anggota, find ID-nya, lalu di tabel kegiatan, kita cari variabel pendaftar berdasarkan ID kegiatannya, lalu di tabel kegiatan, di sisanya, kegiatan sisanya ditambah 1, karena ketika menghapus peserta, maka kuotanya akan bertambah, otomatis sisanya bertambah 1. Lalu kegiatan kita save, pendaftarnya kita delete variabelnya. Lalu return redirect back with pesan sukses, yakni peserta berhasil dihapus. Yang terakhir adalah public function status kegiatan. Public function status kegiatan berfungsi untuk mengubah status kegiatan dari buka menjadi tutup dan sebaliknya. Dicari berdasarkan ID kegiatan. Jadi variabel data pada tabel kegiatan find berdasarkan ID kegiatan. Variabel tutup, teksnya tutup. Variabel buka, teksnya buka. Jika variabel data dari tabel kegiatan statusnya awalnya buka, maka ketika diklik ubah, maka akan berubah menjadi tutup. Lalu datanya ini di save, variabel datanya, variabel kegiatan tersebut. Lalu return redirect back. Jika tidak, berarti jika tidak ini kondisinya kegiatannya adalah bukan buka melainkan dari tutup, maka akan dirubah menjadi buka. Lalu di save dan return redirect back. Jadi yang ini kondisi awal kegiatannya adalah buka dirubah menjadi tutup, dan ini jika kondisi ketika dicek dia kondisinya tutup akan dirubah menjadi buka. Baik, setelah selesai di admin controller, sekarang controller selanjutnya adalah home controller. Jadi di home controller ini ada 2 function. Yang akan saya jelaskan pertama adalah public function index. Jadi ini berfungsi ketika kita sudah login dan username passwordnya valid, kita akan di return ke view beranda. View beranda itu yang tampilannya selamat datang admin. Sedangkan ini merupakan middleware autentikasi. Ini apakah selalu ada di Laravel? Ini tidak selalu ada karena ini muncul ketika kita melakukan sintaks PHP autentikasi. Jadi ini akan ada untuk autentifikasi, login, logout, register, forgot password, dan sejenisnya. Web.php atau rootnya. Nah, di sini untuk ini merupakan sintaks bawaan dari Laravel, dan ini merupakan sintaks yang otomatis muncul ketika kita menggunakan sintaks login, fitur login. Yang pertama adalah root get home.
Ini adalah route yang menghantarkan kita ke view home dengan controllernya, itu home controller dengan fungsi index yang memiliki name home. Name route-nya ini merupakan bawaan dari Laravel. Apakah semua route harus isi nama? Tentu tidak. Ini bawaan dari Laravel saja, makanya isi nama. Apakah semua route boleh diberi nama? Tentu saja boleh. Selanjutnya root get, kita diarahkan ke view admin. View admin dengan nama controller admin controller di function index. Selanjutnya root get dia diarahkan ke view daftar dengan controllernya admin controller dengan fungsinya register. Yang mana function register? Function register itu yang ini. Nah, ini yang ini. Ini function register. Function register selanjutnya adalah root get. Nah, get lagi berarti diantarkan ke view kegiatan. Kita ke view kegiatan. Lalu namanya adalah, nama controllernya admin controller add tambah kegiatan. Add tambah kegiatan artinya fungsinya adalah tambah kegiatan. Selanjutnya adalah root post store kegiatan. Jadi post ini kita akan melempar datanya ke controller. Jadi di bagian store kegiatan di controller admin kita lakukan fungsi store kegiatan. Lalu ini juga post untuk register panitia, kita gunakan controller admin dan fungsinya store pendaftar. Selanjutnya adalah root delete. Yang pertama adalah untuk delete kegiatan. Lalu yang di bawahnya adalah delete panitia. Kedua root ini diarahkan ke controller admin dengan melempar ID kegiatan ke controller admin. Begitu juga pada panitia. Pada fungsi delete kegiatan dan delete peserta. Jadi ID panitia dilempar ke controller admin pada fungsi delete peserta. Selanjutnya adalah root get status ID. Jadi root ini untuk mengarahkan ketika terjadi perubahan status suatu kegiatan dengan menggunakan admin controller pada bagian function public function status kegiatan. Jadi ketika terjadi perubahan status diarahkan ke admin controller di fungsi status kegiatan. Selanjutnya root terakhir, root get test ID. Root ini merupakan untuk melihat detail kegiatan. Jadi root ini merupakan root yang satu-satunya function berada di web.php. Hal ini karena ketika saya menggunakan function di admin controller selalu terjadi error, sehingga saya letakkan di root dan hasilnya tidak error. Jadi pada variabel pendaftar, di database pada tabel anggota, select semua data di tabel anggota where dengan kondisi ID anggota kegiatan sama dengan ID yang di get. Selanjutnya untuk variabel C di database dengan tabel C, select semua data di C lalu kita get, lalu return view ke detail. Compact untuk mengirim data.
dengan yang data yang dikirim oleh pendaftar dan si. Ini ada view out. View out ini ada juga folder password. View out ini merupakan view yang sudah ada ketika kita melakukan fungsi autentikasi login. Misalnya layout admin dan app. Layout ini memiliki dua view, admin dan app. Admin dan app merupakan parent. Nah, di bawahnya ini adalah child-nya. Supaya tidak bingung, ini adalah admin, ini admin aksen, gitu ya. Jadi admin ini punya anak admin aksen. Admin aksen ini mewariskan sifat dari admin. Jadi ada beberapa hal yang kita rubah di admin aksen. Admin aksen ini ngarah kemana? Admin aksen ini ngarah ke sini. Ya. Di sini kita bisa tambahkan heading pig-nya HMJ-TN, HMJ teknik nuklir di sini. Kalau kita tambah HMJ teknik kimia, HMJ TK, maka dia agak ganti. Artinya di sini ada tambah kegiatan dengan href ke root kegiatan. Root kegiatan mengarah ke admin controller kelas kegiatan. Seperti itu dia. Lalu di sini ada judul tabel kegiatan HMJTN. Ini saya ganti dulu jadi tag. Nah, di sini ada data tabel. Di sini ada data tabel. Data tabel ini kita ganti nama-nama tabelnya. Lalu kita buat tabel head, tabel row, TH, nomor, nama kegiatan, tanggal berakhir, jumlah pendaftar, status aksi. Lalu kita tutup. Jadi ini merupakan bagian atasnya. Ini dia. Ini ya. Ini dia. Bagian bawahnya, footnya sama juga seperti yang di atasnya. Nah, untuk bagian tabel body kita isi dengan menggunakan for each. For each di tabel ini berperan untuk menjabarkan data dalam bentuk array. Jadi di view ini kita pada variabel kegiatan S kegiatan isinya adalah yang pertama ini tabel data, lalu ada variabel loop iteration. Ini berarti untuk memberikan penomoran 1, 2, 3 dan seterusnya. Seperti auto increment. Selanjutnya ada tabel data seperti nama, tanggal, si kuota. Lalu ada status. Yang ini berfungsi untuk memberikan keterangan dari berapa gitu. Seperti 12 dari 60. Yang daftar 20 dan 60 adalah kuotanya. Jadi pada variabel kuota dikurangi variabel sisanya dari variabel kuota. Lalu di bawahnya ini ada form. Di sini ada action, mirip seperti href. Ke kegiatan delete. Ini ke root kegiatan delete. Berdasarkan ID kegiatan dan metode post. Lalu di sini ini adalah form aksi. Sini kita bisa lakukan lihat, ubah dan hapus. Ini adalah untuk action hapus. Dan ini adalah buttonnya. Hingga di sini ada metode delete. Sedangkan untuk lihat di sini href ke root test berdasarkan ID kegiatan dan ubah
Di sini root status berdasarkan ID kegiatan. Nah, berarti ini untuk tampilan ini. Supaya lebih jelasnya kita tambah dulu kegiatan, nama kegiatan, ulang tahun SeaForce, unggul. Kita ulang tahun tanggal 20 sampai tanggal 30 Juni. Wah, lama sekali ya. Kuotanya 3 orang. Karena yang diundang itu cuma Pak Arwi, Pak Arif, dan Pak Wiguna. Selanjutnya di sini jika kita klik lihat, nah di sini kan kita baru nambah kegiatan, statusnya langsung default buka. Jika kita ubah, ya tutup dan orang-orang tidak bisa daftar. Nah, sekarang ini saya mau daftar ya. Nah, tidak ada. Coba sekarang saya buka. Nah, di sini saya reload. Akan ada ulang tahun SeaForce. Nah, Fajar, NIM-nya 1. NIM-nya 1. Fajar dia dari MI. Enggak, Fajar dari PT. Jadi dia si tiket daftar, ada notifikasi berhasil daftar. Ya, sekarang kita lihat di sini. Nah, terlihat di sini detailnya. Ini merupakan tadi kita, nah di sini kan kelihatan get itu di URL kelihatan ya, tes 25. Apa ini 25? Ini 25 ini ID kegiatan ini sebenarnya. Ini kan ID pertama, ini kan kegiatan pertama. Kenapa ini ID-nya 25? Orang tadi saya sudah banyak kali masukin kegiatan. Selanjutnya view ini, nah ini view-nya ada di mana ini? View-nya ini ada di detail. Selanjutnya kita akan membahas view detail. Baik, ini adalah view untuk tampilan detail kegiatan. Jadi detail kegiatan ini memiliki tabel head sebagai berikut: nomor, name sampai aksi. Sama juga di tabel footnya. Untuk tabel bodinya kita akan menjabarkan data pendaftar sebagai variabel panitia dengan loop iteration, penomoran 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi variabel panitia ini memiliki atribut name, nama, prodi. Lalu for each untuk si yang dipilih sebagai variabel item. Jadi variabel panitia si-nya jika sama dengan item, ID itemnya, maka tampilkan item tersebut berupa si yang dipilih. Lalu break. Selanjutnya di sini ada action untuk melakukan kick. Ini action ini mengarah ke panitia delete, root panitia delete berdasarkan ID panitia. Ada button untuk kick. Jadi jika didemonstrasikan nama kegiatan ulang tahun komunitas UI UX, kita lihat di sini ada data pendaftar. Lalu kita bisa klik, maka dia tidak ada di detail kegiatan. Baik, untuk view dari segi admin sudah. Selanjutnya view dari segi user. Di sini user bisa, pada dasarnya hanya bisa mendaftar kegiatan saja. Jadi kita bisa lihat view-nya di sini. Di sini title-nya daftar kegiatan HMG. Lalu di sini ada placeholder, namu, name. Apa itu placeholder? Apa itu name? Jadi placeholder itu adalah apa yang muncul di box ini, teks apa yang muncul. Jika kita ini namu, kita ganti jadi name, save, kita reload,
maka ini akan berubah menjadi name. Sedangkan untuk name-nya ini kita beri value nama, karena name ini akan berguna untuk proses request. Begitu juga ini name, input type-nya text. Lalu kita di sini ada select option. Di sini name-nya prodi, pilih program studi, lalu optionnya ada PTI, MI, SI, Ilkom. Selanjutnya ada pilih kegiatan kepanitiaan. Ini pilih kegiatan kepanitiaan di for each variabel kegiatan CS kegiatan. Nah, ini ngambil dari variabel ID kegiatan dan nama kegiatan. Jadi akan ketika kita milih suatu kegiatan, ketika milih maka kita juga milih berdasarkan ID kegiatan tersebut. Cuman di sini muncul namanya saja. Selanjutnya pilih C sama for each sys, variable sys SC, value-nya ID C dan C. Lalu submit daftar dalam bentuk button. Selanjutnya di sini ada if variable missing untuk session error akan mengeluarkan kelas memanggil kelas danger. Selanjutnya jika else if variable missing session success, ketika semua atribut sudah terpenuhi. Nah, ini ada if lagi. Jika error lebih dari 0, artinya tidak ada error. For each error all list error. Lalu and for each. Hal ini berarti user diwajibkan mengisi semua atribut ini agar bisa mendaftar dan datanya terkirim ke database. Seperti itu. Selanjutnya adalah login. Nah, login ini kebetulan saya menggunakan Laravel 7. Bisa lihat di dokumentasi Laravelnya. Di sini kita select ini. Nah, kita gunakan sintaks ini. Setelah itu kita jalankan sintaks tersebut. Lalu kita migrate untuk mendapatkan tabel user. Dengan sintaksnya kita jalankan di terminal berupa php artisan migrate. Jika di enter akan nothing to migrate. Nah, ini nothing to migrate karena saya sudah melakukannya sebelumnya. Jadi hasil akhirnya dapat dilihat sebagai berikut. Di sini admin bisa menambah suatu kegiatan, mengubah status suatu kegiatan, melihat detail suatu kegiatan, nomor, name, nama, prodi, C, aksi, lalu user bisa mendaftar ke kegiatan yang masih bisa didaftarkan atau kuotanya belum penuh. Apabila mendaftar ke kuota yang sudah penuh, maka akan muncul notif kuota sudah penuh. Kuota sudah penuh. Nah, kita bisa klik di sini. Selain itu, di website ini kita bisa jika beranda kita login, kita ke admin, tampilan
manajemen kegiatan. Kita bisa login. Nah, ketika login kita di sini bisa register. Nah, kita bisa login, masukkan email, masukkan password. Tampil di beranda, lalu kita bisa logout. Kita logout, kita kembali lagi ke template ini. Seperti itu kira-kira demonstrasi website untuk sistem kepanitiaan. Sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan pemahaman mengenai Laravel, terutama Laravel 7. Sekian, terima kasih.